Selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Di sini kita akan berjalan menembus kabut misteri, menyusuri kisah nyata yang terdengar begitu mustahil, namun tetap tercatat dalam sejarah manusia. Malam ini, aku akan membawamu ke dalam 5 kisah menegangkan tentang orang-orang yang entah bagaimana caranya pernah menjejakkan kaki ke dunia paralel. Bukan legenda, bukan sekedar ilusi, tapi pengalaman nyata yang ditulis, diteliti, bahkan diceritakan kembali oleh para saksi itu sendiri. Bersiaplah karena setiap bab yang akan kamu dengar bisa membuatmu bertanya-tanya, apakah dunia yang sedang kamu tinggali ini benar-benar dunia aslimu? Di sebuah ruang bawah tanah di perbatasan Swiss dan Prancis, tahun 2008, seorang peneliti yang identitasnya hingga kini disamarkan tengah mengawasi eksperimen raksasa Large Hadron Collider. Malam itu, ia mengaku hanya bertugas sebagai pengamat cadangan, duduk sendirian di lorong yang sepi, jauh dari keramaian laboratorium utama. Suara dentuman mesin masih bergema, beradu dengan cahaya lampu yang berkelip tak stabil. Pada layar monitornya, angka-angka terus berputar. Data energi partikel yang sedang dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya. Tidak ada yang aneh, sampai udara di sekelilingnya mulai bergetar. Ia menggambarkan sensasinya seperti berdiri di dekat mesin jet, tapi tak ada suara keras. Hanya getaran yang merambat masuk ke tulang, seolah ruangan itu bergeser setengah inci ke samping. Pandangannya tiba-tiba buram, lalu terang lagi. Ketika ia berdiri, lorong tempatnya berada tampak sama, tapi tidak sepenuhnya. Lampu yang tadinya berwarna putih kebiruan kini berpendar kuning kusam. Cat dinding yang semula putih bersih berubah menjadi coklat tua, retak-retak seperti bangunan yang ditinggalkan selama puluhan tahun. Ia berjalan dengan hati-hati mencoba kembali ke ruang utama, namun pintu baja yang seharusnya ada di ujung lorong kini tertutup rapat dengan papan kayu lapuk, seolah ruangan itu bukan lagi bagian dari laboratorium modern. Udara terasa lebih berat, berdebu, dan di kejauhan ia mendengar suara seperti bisikan. Bukan bahasa manusia, melainkan dengungan ritmis, hampir seperti suara listrik tua yang merintih. Saat panik mulai merayap, ia berlari ke arah tangga darurat. Tapi begitu tiba di atas, ia mendapati dirinya bukan lagi di dalam fasilitas CERN, melainkan di sebuah lahan terbuka yang asing. Langit di atas kepalanya berwarna oranye redup, bukan hitam malam atau biru senja. Bangunan-bangunan di kejauhan tampak mirip, tapi aneh. Bentuk kubah logam yang tidak pernah ia lihat di dunia nyata, jalan raya yang lurus tanpa lampu, dan keheningan yang terlalu sempurna. Ia bersumpah bahwa semua terasa nyata. Bau ozon menusuk hidungnya, angin dingin menerpa kulitnya, tanah di bawah kakinya bergetar seperti mesin raksasa bekerja di bawah permukaan. Tidak ada manusia, tidak ada suara burung, hanya sebuah dunia yang sama, tapi tidak sama. Hanya beberapa menit, atau mungkin jam, sebelum ia menemukan dirinya terhempas kembali ke lorong semula. Kali ini, cahaya putih kebiruan kembali. Suara mesin kembali normal dan pintu baja ada di tempatnya. Tidak ada yang tahu ia pernah menghilang. Sejak malam itu, ia menuliskan pengalaman tersebut secara rinci dalam catatan pribadi. Namun, karena takut dianggap gila atau merusak reputasi akademiknya, ia tidak pernah menyebut namanya. Hanya satu hal yang ia yakini, bahwa eksperimen energi tinggi bisa membuka celah meski sekejap menuju dunia paralel. Dan mungkin pada saat itu ia benar-benar sudah melangkah masuk meski hanya sebentar.
Tahun 2010, seorang pria bernama James Richards sedang dalam perjalanan panjang di California. Ia mengendarai mobil melintasi jalan pedesaan yang sepi saat mendadak anjingnya melompat keluar jendela. Ia membanting setir, mobilnya terguling, dan ia terbangun di tempat yang asing. Bukan di rumah sakit, bukan di jalan, melainkan di sebuah kamar kecil dengan aroma antiseptik yang aneh. Ia menggambarkan ruangan itu memiliki peralatan medis mirip dunia kita, namun desainnya jauh lebih futuristik dengan lampu berpendar lembut dan layar monitor tipis. Di sanalah ia bertemu seorang pria, bukan lewat percakapan, melainkan melalui kehadiran yang terasa nyata namun asing. Richards tidak pernah bisa menjelaskan detail wajahnya, seolah-olah otaknya menolak merekamnya. Namun pria itu memperkenalkan sesuatu. Ia menyebut bahwa Richard telah tersesat ke realitas paralel. Selama beberapa jam atau mungkin hari, ia tinggal di sana. Ia melihat kota yang mirip dengan kota kita tetapi berbeda. Mobil melayang rendah di jalanan, televisi menampilkan saluran dengan acara yang tak pernah ada di dunia kita, dan yang paling mengejutkan, di rumah pria itu terdapat koleksi musik dari band The Beatles. Bukan musik lama yang kita kenal, melainkan album yang tak pernah dirilis di dunia ini. Judulnya Everyday Chemistry. Lagu-lagunya terdengar seperti campuran gaya solo John, Paul, George, dan Ringo, namun sepenuhnya baru. Richard pun diperbolehkan membawa pulang satu kaset. Saat ia terbangun kembali di dunia kita, ia sudah kembali di dekat mobilnya yang rusak dengan anjingnya yang masih duduk di sisi mobil. Di saku jaketnya, ia menemukan sebuah kaset nyata dengan label The Beatles Everyday Chemistry. Richard kemudian mempublikasikan lagu-lagu itu di internet. Sampai kini, kaset itu masih ada dan orang-orang bisa mendengarkan rekamannya. Pertanyaannya, apakah ia benar-benar melintasi dunia paralel atau hanya mengalami halusinasi panjang akibat kecelakaan? Tahun 1979, dua pasangan asal Inggris melakukan perjalanan darat melintasi Prancis menuju Spanyol. Mereka memutuskan berhenti di sebuah hotel kecil bergaya kuno dengan dekorasi abad ke-19. Dengan perabot kayunya yang tua, kain spray motif bunga, dan staf hotel yang berpakaian klasik seperti dari masa lampau. Mereka menginap semalam, membayar kamar dengan harga yang sangat murah, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, saat mereka kembali lewat jalur yang sama, hotel itu tak bisa ditemukan lagi. Mereka mencari ke setiap jalan kecil, tetapi bangunan itu hilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan, saat mereka menunjukkan foto-foto yang mereka ambil selama perjalanan, gambar hotel itu sama sekali tidak ada. Hanya foto kosong dengan padang rumput di belakang. Pasangan itu bersumpah bahwa pengalaman mereka nyata. Bahkan struk pembayaran kamar yang sempat disimpan hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Hingga kini, kisah mereka dikenal sebagai The Time Slip of the Paris Hotel. Sebuah peristiwa nyata yang diduga membawa mereka masuk sebentar ke dunia paralel, lalu keluar kembali. Di utara Spanyol terdapat desa kecil bernama Ochate yang sudah lama ditinggalkan sejak abad ke-19 karena wabah misterius. Namun ada seorang pejalan kaki bernama Pedro Olivares yang melaporkan pengalaman aneh pada tahun 1981. Ia mengaku tengah berjalan melewati reruntuhan desa itu ketika kabut tebal turun. Saat kabut memudar, ia mendapati desa itu berubah. Rumah-rumah tampak masih berdiri kokoh, jalan ramai oleh orang-orang berpakaian aneh, seakan ia dilempar kembali ke masa lalu atau masuk ke versi lain dari dunia ini.
Ia berjalan di antara mereka, merasakan keanehan bahwa orang-orang tidak menatapnya, seolah ia tidak terlihat. Namun semuanya nyata, suara langkah kuda, aroma roti panggang dari toko kecil, bahkan panas api unggun dari sebuah pesta desa. Beberapa menit kemudian, kabut kembali menutup pandangan. Saat ia membuka mata, desa itu kembali kosong dan sepi. Hanya sisa-sisa bangunan hancur yang tertinggal. Pedro bersumpah itu bukan ilusi. Hingga kini, banyak pendaki yang melaporkan hal-hal aneh di Ochate, tapi tak ada yang sedetail pengalaman dari Pedro. Misteri tetap terjaga. Apakah ia masuk ke masa lalu atau ke realitas paralel di mana desa itu masih hidup? Tahun 2006, seorang pria bernama Larry Navella di Argentina melaporkan pengalaman menegangkan saat mengemudi malam hari. Ia mengambil jalur pintas ke kota tetangga lewat sebuah jalan tol baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu mulus, lampu-lampunya terang dan tanda jalannya asing. Ia melaju sekitar 1 jam sampai menyadari bahwa ia tidak mengenali satupun kota yang dilewati. Tanda petunjuk jalan menyebut nama-nama kota yang tidak ada di peta Argentina. Karena panik, ia memutuskan berbalik arah. Namun saat ia menoleh, jalan yang tadinya dilaluinya hilang. Hanya ada tanah kosong dan padang rumput. Mobilnya macet dan ia kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, ia terbangun di rumah sakit kota asalnya, ditemukan oleh patroli di pinggir jalan yang sama sekali tidak memiliki jalan tol. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu orang yang diduga masuk ke dunia paralel. Kasusnya didokumentasikan di media lokal, namun tentu saja banyak yang meragukan ceritanya. Meski begitu, wajah ketakutannya ketika ia menceritakan kembali membuat orang berpikir 2 kali. 5 kisah ini menunjukkan bahwa batas antara dunia kita dan dunia paralel mungkin lebih tipis dari yang kita bayangkan. Mereka yang pernah menyeberang tidak pernah benar-benar bisa melupakan perasaan asing yang pernah mereka rasakan. Dan mungkin saja suatu saat tanpa kita sadari, kita pun bisa melangkah ke realitas lain. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa di kisah selanjutnya.